Hey guys, perkenalin nama gue Jonas Sunandar. Di video kali ini, FWB dan Koinvestasi lagi kerjasama untuk membuat video tentang Bitcoin halving. Dan nanti di akhir video bakal dikasih tahu syarat dan ketentuan giveaway untuk kalian yang bisa menebak harga Bitcoin sebelum halving. Stay tune ya! Pasti dari kalian pernah dengar tentang Bitcoin halving, yang katanya kejadian tiap 4 tahun sekali. Dan dengar-dengar bakal bikin harga Bitcoin naik jauh. Emang iya ya? Oke, sebelum kita ke analisa harga, kita perlu tahu kan apa itu Bitcoin halving. Pertama, kita perlu tahu dulu nih yang disebut dengan proses mining pada Bitcoin. Intinya adalah, kan kita tahu setiap komputer atau node pada jaringan Bitcoin itu menggunakan mekanisme konsensus Proof of Work atau POW. Gampangannya adalah kayak sistem kita digaji aja. Kita kerja, misalkan sebagai business development, software engineer, atau blockchain developer misalnya. Kita digaji sesuai dengan kemampuan kita kan. Semakin baik kita ngerjain kerjaan, semakin banyak uang yang bisa dikumpulin. Cukup adil lah, kayak di dunia kita biasa lah. Di jaringan Bitcoin juga kayak gitu. Sebenarnya komputer atau node itu sedang bekerja, tanda kutip, atau biasa disebut dengan mining. Bayangin aja ada sebuah kotak yang dikunci. Yang mereka kerjain adalah mereka mencari sebuah kunci yang cocok untuk membuka sebuah kotak. Jadi mereka bakal punya banyak kunci, terus nyobain satu-satu. Kebuka nggak sih kunci ini? Kebuka nggak sih kunci ini? Gitu kan. Nah, kalau udah kebuka, mereka bakal ngasih tahu ke komputer-komputer lain, cuy, kuncinya yang ini loh. Nah, orang lain juga ngecek kuncinya. Bener nggak sih bisa ngebuka kotak itu? Nah, kalau benar, komputer yang nemuin kunci tadi bakal dikasih hadiah. Sesimpel itu sih sebenarnya proses mining. Jadi, setiap kali mereka mendapatkan tanda petik kunci untuk membuka si kotak, mereka bakal dapat hadiah atau disebut dengan block reward. Hadiahnya berupa apa? Kalian pasti bisa tebak lah ya, pasti dalam bentuk Bitcoin, karena mereka kan lagi bekerja di jaringan Bitcoin. Pada awal dibentuk Bitcoin sekitar tahun 2008, si pembuat Bitcoin atau Satoshi Nakamoto men-setting block reward-nya adalah 50 Bitcoin. Jadi dulu setiap kali orang bisa membentuk blok atau mining tadi, mereka akan diberi hadiah sebanyak 50 Bitcoin. Dan karena setiap 10 menit bakalan ada blok baru, setiap 10 menit juga pasti ada orang yang mendapatkan 50 Bitcoin. Banyak kan? Tapi tidak semudah itu Ferguson. Si Satoshi Nakamoto juga bikin mekanisme halving, yaitu sebuah event yang pasti akan terjadi setiap 210.000 blok. Karena setiap 10 menit bakalan ada blok baru, kalau kita pakai simple matematika sederhana, jadi akan ketahuan setiap 4 tahun, block reward ini akan selalu dikurangi setengah. Jadi dari awal tahun 2008, block reward-nya itu adalah 50 Bitcoin. Lalu di tahun 2012 itu menjadi 25 Bitcoin atau dikurangi setengah. Lalu tahun 2016, block reward-nya menjadi 12,5 Bitcoin. Nah, tanggal 12 Mei 2020 bakalan ada lagi Bitcoin halving tadi. Jadi blok reward-nya akan dikurangi menjadi 6,75 Bitcoin per setiap blok yang akan dibuat. Pasti pernah ada yang mikir, kenapa kok ada Bitcoin halving? Tujuannya si Satoshi Nakamoto itu buat apa sih? Kok motong-motong blok reward setiap 4 tahun? Sebelum itu kita coba lihat tentang inflasi. Pernah nggak sih diceritain sama orang yang lebih tua? Misal kayak, gila, dulu gue jajan di sekolahan cuma 2.000 aja udah kenyang. Bubur kacang hijau cuma 1.000, telur gulung cuma 500, permen gula atau rambut nenek juga cuma 500 gitu. Udah kenyang banget 2.000. Atau mungkin ibu kalian juga pernah belanja beras 1 kilo itu cuma 3.000 misalkan. Sekarang bubur kacang hijau di Jakarta harganya sekitar 10.000. Telur gulung juga udah sampai 5.000 sampai 10 ribuan lah. Terus gue juga agak jarang beli rambut nenek sekarang, tapi katanya harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 juga. Beras 1 kilo sekarang jadi 9.800. Bisa dilihat sebelumnya, sebenarnya nilai rupiah itu selalu turun karena inflasi. Kenapa? Karena kita selalu mencetak uang gitu yang menyebabkan lama-lama nilai rupiah itu akan semakin menurun. Lama-kelamaan, 1 rupiah itu nggak akan punya nilai yang sangat berarti. Satoshi Nakamoto membuat konsep halving ini untuk menghilangkan adanya inflasi pada mata uang yang dia ciptakan, yaitu Bitcoin. Yaitu dengan cara setiap 4 tahun akan selalu mengurangi supply yang akan dikeluarkan. Jangan lupa juga tentang total supply Bitcoin yang cuma 21 juta aja yang akan ada di dunia.
Saat ini sudah ada 18 juta Bitcoin yang beredar di masyarakat. Bisa dilihat di grafik ini, semakin lama seiring terjadinya proses halving, inflasi yang terjadi pada Bitcoin akan semakin berkurang. Terus Bitcoin halving akan mempengaruhi ke harganya nggak? Halving ini akan membuat Bitcoin semakin susah dicari, karena miners akan cuma dikasih setengah dari block reward sebelumnya. Dengan adanya mekanisme supply yang tetap dan halving, Bitcoin akan semakin langka. Coba bayangin kayak emas aja deh. Kenapa kok harganya bisa naik seiring berjalannya waktu? Yang pertama, karena demand-nya naik. Orang-orang yang menyadari pentingnya investasi itu semakin banyak. Ada juga yang perlu untuk dijadikan perhiasan, makanya permintaannya akan semakin tinggi. Tapi total supply-nya selalu tetap. Kita nggak bisa menghasilkan emas kan, kayak kita ternakin sapi gitu. Otomatis harganya pasti naik nggak sih? Secara logika aja kan. Sebenarnya sama nih kayak Bitcoin. Anggap aja demand-nya itu sama deh. Kayak sekarang nggak ada perubahan sama sekali sampai beberapa tahun lagi. Tapi ingat, supply atau pasokan dan cara ngedapetin Bitcoin itu semakin susah. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau ada barang langka, walaupun demand-nya nggak naik, tapi dia langka gitu. Kira-kira harganya akan naik apa nggak? Kemungkinan besar harganya akan naik. Karena itu tadi emang langka dan susah didapetin. Orang-orang biasanya akan selalu minta harga yang semakin tinggi. Apalagi kalau ada hype juga kan. Oke, sekarang kita coba ngobrolin tentang harga Bitcoin dan halving sebelum-sebelumnya. Pertama, waktu November 2012, 140 hari sebelum halving, bisa dilihat harganya naik sekitar 68%. Dan waktu hari halving, harganya cuma $12. Setelah halving, ternyata itu nge-trigger bull market selama 1 tahun. Bisa naik 9.000% guys. Dari $12 ke $1.178 dalam jangka waktu cuma 1 tahun. Tapi setelah itu ada pullback bear market dan sideways selama hampir sekitar 1-2 tahun. Jadi sempat turun 86% dari $1.178 ke $163. Lalu 234 hari sebelum halving naik 100%, jadi $657. Jadi halving kedua di bulan Juli 2016 itu harga Bitcoin masih $657. Nah terus kita sekarang pindah ke cycle halving ketiga, yaitu yang akan jatuh kira-kira pada tanggal 12 Mei 2020. Selama 1,5 tahun, Bitcoin masuk ke bull market, yang bikin harganya naik 2.938%, gila. Dari $657 ke $19.800 di tahun 2017 kemarin. Setelah bull run, Bitcoin kembali masuk ke bear market sekitar 1 tahun lebih. Turun 84% dari $19.800 ke $3.180. Nah, sekarang kita lagi ada di masa yang menarik nih guys, yaitu di masa akumulasi dan sudah menjelang halving ketiga, yaitu di pertengahan bulan Mei. Menurut kalian gimana guys? Harganya bakal naik atau harganya akan turun? Oke, ini prediksi gue ya. Sebenarnya gue waktu mau bikin video ini itu harganya masih $7.300. Dan gue prediksi kira-kira at least bakal naik sampai di angka 9.000. Tapi ternyata waktu gue mau upload videonya, ternyata harganya udah 9.100. Bagus sih target gue kecapai, tapi ya nggak sesuai sama pas waktu Bitcoin halving aja gitu kan. Kalau menurut kalian harganya bakal berapa sebelum halving ini? Jadi sekarang saatnya gue ngumumin giveaway pertama FWB yang bekerja sama dengan Koinvestasi nih. Syaratnya gampang sih, kalian tinggal tebak aja kira-kira harga Bitcoin tanggal 12 Mei 2020 pukul 12 WIB itu berapa ya? Kira-kira aja. Ya kalian bisa pakai technical analysis atau enggak, terserah deh. Nah berikut syaratnya untuk ikutan giveaway ini. Yang pertama, komentar harga prediksimu di kolom komentar video ini. Kalian boleh komentar berapa kali pun, terserah. Tapi yang dilihat cuma prediksi yang paling terakhir aja. Yang kedua, harus subscribe YouTube channel Friends with Blockchain, ingat pakai S di kata friends-nya, dan Koinvestasi. Yang ketiga, masuk grup Telegram @friendswithblockchain, ingat pakai S di kata friend-nya, dan @komunitas Koinvestasi. Nanti tanggal 10 Mei 2020, pukul 12 WIB, kolom komentar bakalan dikunci. Dan kalau kalian tetap ngasih prediksi, maka dianggap nggak valid.
Terus 5 orang pemenang yang prediksinya paling dekat dengan harga Bitcoin saat itu akan dikasih duit masing-masing 100.000 per orang. Dan ingat ya, kalau kalian tidak memenuhi syarat giveaway, prediksi kalian dianggap tidak valid. Oke, jadi gimana guys penjelasan tentang Bitcoin halving? Kira-kira berapa nih harga setelah halving? Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa terbantu, dan subscribe channel FWB atau Friends with Blockchain ya. See you in the next video. Bye!